Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Netilu Hasanah dengan NIM 110161230014. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel yang sudah saya buat tentang di sini terdapat pendahuluan. Pengelolaan rekam medis elektronik di klinik Pratama Rahayu Medika menggunakan aplikasi ASIS menghasilkan data pasien, kunjungan, resep, dan obat dalam jumlah besar. Namun, tanpa perancangan basis data yang terstruktur, data tersebut berpotensi mengalami redundansi dan sulit dimanfaatkan untuk analisis. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan perancangan basis data relasional yang mencakup normalisasi bahasa query formal, bahasa query komersial, serta pengembangan data warehouse dan data mining. Di sini juga terdapat metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Di sini saya mengambil pengumpulan data dengan wawancara dan juga observasi lapangan. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kegiatan operasional RME di klinik Pratama Rahayu Medika, meliputi seluruh pasien yang melakukan kunjungan, seluruh tenaga kesehatan yang menginput data, dan seluruh proses pelayanan meliputi pendaftaran, pemeriksaan, tindakan, resep, dan juga pembayaran. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden atau proses yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga ada bahan dan alat penelitian. Yang keempat ada tahapan pengumpulan data penelitian. Yang kelima ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses, alur kerja, serta dinamika operasional rekam medis elektronik di klinik Pratama Rahayu Medika. Baik, di sini juga terdapat pembahasan perancangan bisnis data sistem RME. Perancangan bisnis data merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa sistem RME dapat menyimpan, mengolah, dan memberikan data secara efisien. Berdasarkan hasil analisis alur kerja klinik, ditemukan beberapa kebutuhan data yang penting yang harus diakomodasi oleh sistem, yaitu data pasien, data kunjungan, data dokter, data poli, data diagnosis, ICD-10, data tindakan medis, data obat, data resep, serta data pembayaran. Perancangan bisnis data dilakukan mengikuti prinsip struktur relasional, di mana setiap entitas dipisahkan ke dalam tabel yang berdiri sendiri, memiliki primary key, serta dihubungkan melalui foreign key untuk menghindari redundansi dan anomali data. Di sini juga terdapat identifikasi entitas. Berdasarkan analisis sistem entitas utama yang digunakan dalam RME terdiri dari pasien, dokter, poli, obat, dan juga resep. Entitas pasien menyimpan data tenaga medis, poli menyimpan unit pelayanan, obat menyimpan data farmasi, dan resep berfungsi sebagai entitas transaksi yang menghubungkan seluruh entitas utama dalam sistem. Di sini juga ada entitas dan atribut. Untuk pasien, atributnya ada ID pasien, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan juga penyakit. Untuk dokter ada ID dokter, nama, dan juga spesialis. Untuk poli ada ID poli dan juga nama poli. Untuk obat ada ID obat, nama obat, satuan, dan juga kategori. Untuk resep, atributnya ada ID resep, ID pasien, ID dokter, ID obat, dan juga tanggal resep. Untuk kunjungan ada ID kunjungan, ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, dan juga keluhan dan diagnosa. Di sini terdapat struktur tabel pasien. Tabel pasien digunakan untuk menyimpan informasi identitas pasien yang berobat di klinik. Tabel ini memiliki ID pasien sebagai primary key yang membedakan setiap pasien secara unik, serta atribut lain seperti nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan penyakit. Tabel ini menjadi referensi utama bagi tabel transaksi melalui foreign key.
Di sini terdapat ada strukturnya. Untuk selanjutnya ada struktur tabel dokter dan juga poli. Yang pertama ada tabel dokter dan juga ada tabel, yang kedua ada tabel poli. Tabel dokter menyimpan data tenaga medis yang melayani pasien dengan ID dokter sebagai primary key dan ID poli sebagai forensic key yang menghubungkan dokter dengan unit pelayanan. Tabel poli menyimpan data jenis pelayanan medis yang tersedia di klinik. Hubungan antara kedua tabel ini menunjukkan bahwa setiap dokter berada dalam satu poli tertentu. Di sini juga terdapat struktur tabel obat dan juga resep. Tabel yang pertama ada tabel obat. Tabel obat menyimpan data obat yang digunakan dalam pelayanan medis, meliputi ID obat sebagai primary key, nama obat, kategori obat, dan satuan. Tabel ini berperan penting dalam proses resep dan analisis penggunaan obat dalam pelayanan klinik. Yang kedua ada tabel pasien. Tabel resep merupakan tabel transaksi utama yang menghubungkan data pasien, dokter, obat. Tabel ini memiliki ID resep sebagai primary key, serta ID pasien, ID dokter, dan ID obat sebagai forensic key, serta atribut tanggal resep. Tabel ini menjadi pusat analisis data karena mencerminkan aktivitas pelayanan medis yang sebenarnya. Di sini juga terdapat struktur terdapat entity relational diagram atau ERD. Di sini ada analisis relasi untuk pasien dan kunjungan. Satu pasien bisa melakukan banyak kunjungan ke klinik, tetapi satu kunjungan hanya dimiliki oleh satu pasien. Yang kedua ada dokter dan juga kunjungan. Satu dokter dapat menangani banyak kunjungan pasien, sedangkan satu kunjungan hanya ditangani oleh satu dokter. Untuk kunjungan dan juga resep, satu kunjungan dapat menghasilkan satu atau lebih resep obat. Yang selanjutnya ada obat dan juga resep. Tetapi satu obat dapat digunakan pada banyak resep, tetapi satu resep hanya mengacu pada satu jenis obat. Yang terakhir ada poli dan juga klinik. Ada poli dan yang selanjutnya ada poli dan juga dokter. Satu poli memiliki banyak dokter dan satu dokter hanya terdapat pada satu poli. Di sini terdapat normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menghilangkan duplikasi data, dependensi yang tidak tepat, serta mencegah anomali update, insert, dan delete. Tahapan normalisasi dilakukan mulai dari analisis fungsional dependensi hingga mencapai bentuk third normal form. Baik, yang pertama ada functional dependence. Ada ID pasien, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan juga penyakit. Untuk selanjutnya ada determinan. Determinan pada tabel pasien menunjukkan bahwa ID pasien berfungsi sebagai penanda unik untuk setiap pasien. Setiap nilai ID pasien hanya dimiliki oleh satu pasien dan digunakan untuk menentukan seluruh informasi pasien lainnya, seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Hal ini berarti bahwa data identitas pasien tidak akan tertukar atau terduplikasi selama ID pasien berbeda. Yang selanjutnya ada full functional dependency. Functional dependency menunjukkan bahwa ID kunjungan sepenuhnya menentukan data diagnosa dan tanggal kunjungan. Setiap nilai ID kunjungan hanya berkaitan dengan satu diagnosa dan satu tanggal, sehingga tidak terjadi ketergantungan sebagian. Struktur ini membantu menjaga keakuratan data dan mendukung normalisasi tabel. Selanjutnya ada partial dependence. Untuk partial dependence terjadi ketika sebagian data tidak
bergantung langsung pada kunci utama. Pada tabel ini, nama pasien bergantung pada ID pasien, bukan pada ID kunjungan. Hal ini menyebabkan data pasien berpotensi berulang jika pasien melakukan lebih dari satu kunjungan, sehingga tabel perlu dipisah untuk menghindari redundansi data. Untuk selanjutnya, transitive dependence. Transitive dependence terjadi ketika satu atribut tidak bergantung langsung pada kunci utama, tetapi bergantung pada atribut lain. Pada tabel ini, kecamatan bergantung pada alamat, sedangkan alamat bergantung pada ID pasien. Kondisi ini dapat menyebabkan pengulangan data sehingga perlu dipisahkan agar struktur tabel lebih rapi dan konsisten. Selanjutnya ada bahasa query formal. Bahasa query formal adalah bahasa pemodelan matematis yang digunakan untuk mendefinisikan proses pengambilan data dalam basis data relasional. Pada sistem RME di Klinik Pratama Rahayu Medika, bahasa query formal membantu menggambarkan bagaimana operasi pada tabel-tabel seperti pasien, dokter, poli, obat, dan resep dapat dilakukan tanpa menggunakan SQL, tetapi dengan pendekatan operasi himpunan. Di sini ada tabel-tabel bahasa query formal. Ada ID dokter, ada ID obat, ada ID poli, ada ID resep. Selanjutnya, data warehouse dan data mining. Pertama ada data warehouse. Data warehouse digunakan untuk menyimpan data historis RME yang sudah dirapikan agar bisa dianalisis oleh manajemen. Sumber datanya, data berasal dari sistem RME atau ASIS, seperti pasien, dokter, poli, resep, obat, dan kunjungan. Untuk prosesnya, data operasional yaitu ETL, extract, transform, load. Untuk data warehouse, strukturnya menggunakan star skema terdiri dari fake resep atau transaksi utama, terus dim pasien, dim dokter, dim obat, dim poli, dan dim waktu. Untuk manfaatnya, membantu analisis penyakit terbanyak oleh obat paling sering diresepkan dan tren kunjungan pasien. Baik, yang selanjutnya ada data mining. Data mining digunakan untuk menemukan pola dan kecenderungan dari data RME yang tersimpan di data warehouse. Tujuan utamanya yaitu mendukung pengambilan keputusan manajemen klinik berbasis data. Untuk contoh analisisnya yaitu hubungan diagnosis dan obat yang sering diresepkan, pola penyakit dominan, tren kunjungan pasien dari waktu ke waktu. Jenis analisis yang digunakan ada association rule, hubungan diagnosis dan obat, clustering, pengelompokan pasien, tren analisis yaitu tren penyakit dan layanan. Untuk hasilnya, data RME hanya untuk pencatatan, tetapi menjadi dasar evaluasi dan perencanaan layanan klinik. Di sini ada bahasa query komersial. Bahasa query komersial merupakan bahasa yang digunakan secara langsung pada sistem manajemen basis data untuk mengolah, memanipulasi, dan mengambil data. Bahasa ini dirancang agar mudah dipahami serta dapat digunakan secara praktis oleh pengguna dan pengembang sistem. Bentuk paling umum dari bahasa query komersial yaitu SQL, Structured Query Language, yang telah menjadi standar internasional dalam pengelolaan basis data relasional. Ini terdapat hasil query-nya. Ada nama pasien. Untuk nama pasien ada Ahmad Fauzi, Siti Rahma, dan juga Denny Saputra. Untuk penyakit, diabetes, hipertensi, dan juga asma. Di sini terdapat kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan basis data yang terstruktur dan terstandarisasi merupakan komponen penting dalam mendukung implementasi rekam medis elektronik berbasis aplikasi ASIS di Klinik Pratama Rahayu Medika Tasikmalaya melalui proses identifikasi entitas, penyusunan ERD, normalisasi normal form, serta penerapan bahasa query formal dan bahasa query komersial. Sistem basis data yang dirancang mampu mengelola data pasien, kunjungan, resep, dan obat secara konsisten dan efisien.
Selain mendukung kebutuhan operasional harian, pengembangan konsep data warehouse dan data mining menunjukkan bahwa data RME dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk analisis tren penyakit, penggunaan obat, dan evaluasi layanan, sehingga berpotensi mendukung pengambilan keputusan manajerial serta penguatan integrasi dengan platform nasional Satu Sehat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.